Di dalam buku ini terdapat sebuah karakter seorang ibu yang diceritakan bagaimana perjuangan, bagaimana dia mengasuh dan menjaga anaknya tanpa memedulikan dirinya sendiri. Hai winners, welcome back to my channel. Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy. Terima kasih sudah klik video ini. Dan di video kali ini, hari ini aku mau membuat sebuah video tentang posting bareng Booktube ID. Meskipun udah telat banget ya, tapi nggak apa-apa lah. Jadi posting bareng Booktube ID itu adalah sebuah program yang diselenggarakan oleh komunitas Booktube ID, yang dimana para membernya itu atau salah satu membernya itu mengusungkan sebuah tema dan semua membernya itu membuat sebuah konten yang berdasarkan tema itu gitu lah. Dan di bulan ini itu salah satu member mengusungkan sebuah tema tentang ibu di dalam buku. Dan di posting bareng Booktube ID kali ini aku di tag oleh Hiraishi, jadi aku langsung aja buat video ini. So without any further ado, mari kita langsung ke videonya. Buku yang pertama yang menceritakan tentang perjuangan seorang ibu adalah buku dari Minato Kanai, judulnya Confession. Bagi kalian yang sudah baca buku ini pasti sudah tahu bagaimana ceritanya gitu ya. Buku itu menceritakan tentang seorang guru SMP yang bernama Moriguchi Yuko. Jadi Moriguchi Yuko ini mempunyai seorang anak perempuan yang masih kecil gitu ya, 4 tahunan kalau nggak salah. Di situ dia menemukan bahwa anaknya tuh sudah meninggal gitu, dan dia itu curiga dengan salah satu muridnya, dan dia berspekulasi bahwa pelaku dari pembunuhan anaknya itu adalah salah satu dari muridnya. Menurutku buku ini mind blowing banget dan ada rada sedikit plot twistnya. Meskipun mungkin buku ini adalah terjemahan, tapi kita bisa enjoy untuk baca gitu ya, karena gaya bahasan juga enak. Pokoknya buku ini bagus banget. Dia itu Moriguchi Yuko tuh seperti mau balas dendam, tapi dia tuh nggak tahu mau balas dendamnya kayak gimana karena tidak ada banyak pihak yang bisa membantunya kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian suka cerita yang bertema ibu tapi diselipin ada thrillernya, buku ini cocok banget buat kalian baca. Buku yang kedua judulnya Holy Mother, karya Akio Shirikako. Ini juga sebenarnya udah aku battle di video sebelumnya di sini kalau misalkan kalian mau lihat. Nah, jadi buku ini tuh menceritakan tentang perjuangan seorang ibu yang menjaga anaknya. Di situ dia tuh melakukan apa aja tanpa memikirkan nyawanya, tanpa memikirkan dirinya sendiri. Kayaknya di sini itu bener-bener menceritakan bagaimana perjuangan si ibu ini menjaga anaknya. Jadi buku itu menceritakan tentang seorang perempuan atau seorang ibu yang bernama Honami. Dia tuh punya seorang anak perempuan. Jika cerita di tempat tinggal Honami itu terdengar kabar bahwa ada seorang pembunuh anak-anak atau penculikan anak kayak gitu. Otomatis Honami menjadi takut ya, dan lebih protektif lagi dengan anaknya. Dia tidak mau terjadi hal buruk atau terjadi apa-apa dengan anaknya. Jadi makanya dia tuh melakukan segala cara demi menjaga anaknya. Buku ini emang cocok banget buat kalian baca. Buku selanjutnya judulnya Carmine, karya Rui Meita. Nah, jadi buku ini menceritakan tentang perjuangan seorang ibu juga, di mana Carmine ini adalah tokoh utamanya. Carmine ini dulunya adalah seorang idol, dia tuh seorang artis lah ya. Ketika cerita dia itu mempunyai 4 orang anak, di mana 4 orang anak ini tuh dia titipkanlah ke seorang tetangganya, dan dia tuh tidak menaruh curiga dan percaya banget gitu ya, entahlah tetangga atau temennya, aku ada lupa karena aku baca buku itu udah lama banget. Intinya dia tuh percaya banget dengan orang lain, dan pada saat itu ternyata anak-anaknya itu diculik juga oleh orang terpercayanya Carmine gitu. Jadi di sini tuh menceritakan tentang perjuangan Carmine, di mana dia menemukan anaknya. Dia tuh ingin banget melindungi anaknya gitu ya, meskipun mungkin dia merasa bahwa belum menjadi ibu seutuhnya, belum menjadi ibu yang baik gitu. Di sini tuh banyak banget pesan moral yang bisa kita petik, di mana kita tuh tidak cepat percaya dengan orang-orang, bahkan orang terdekat kita gitu. Pokoknya buku ini cocok banget buat kalian baca kalau misalkan kalian ingin bacaan-bacaan yang thriller juga, selain buku-buku yang aku sebutin tadi. Buku selanjutnya yaitu Finance, karya Minato Kanai. Buku dari Minato Kanai yang kedua yang menceritakan atau bertema tentang ibu. Jadi buku ini menceritakan tentang pembunuhan seorang anak yang bernama Emily. Emily dibunuh di dekat sekolahnya gitu ya, dan disaksikan oleh beberapa temannya. Di situ ibunya sangat-sangat kecewa dan sangat marah kepada keempat teman Emily ini karena dia itu tidak bisa membantu Emily. Ya, apa juga yang diharapkan dengan anak-anak kecil kayak gitu ya kan, dia tuh kan nggak tahu apa-apa dan mau menolong juga kayak gimana gitu. Dan di sini tuh bagus banget ceritanya, dia tuh
plot twist yang bikin kita itu waduh, ini buku ini bener-bener gila, yang kayak sakit banget. Pokoknya buku ini klop banget deh. Sebelum kita beralih ke buku yang terakhir, jangan lupa untuk like dan subscribe dulu. Kalau sudah, kita lanjut ke buku selanjutnya. Oke, buku yang terakhir yang bakalan aku kasih tahu kalian yang bertema ibu dalam buku, yaitu Hush Little Baby. Buku ini juga sudah aku battle dengan buku yang sebelumnya, yaitu Holy Mother, dan aku suka banget dengan buku ini, sumpah sebagus itu. Jadi buku ini itu karya dari Anggun Prameswari. Buku ini menceritakan tentang seorang perempuan awalnya yang bernama Ruby, dan Ruby ini tuh menikah dengan seorang laki-laki kaya. Singkat cerita, Ruby akhirnya hamil dan juga melahirkan seorang anak cantik yang bernama Gendis. Aku cukup suka dengan penamaan anaknya yang namanya Gendis. Namanya tuh manis tapi ada keanggunan di dalamnya kayak gitu. Udah, kita lanjut lagi. Jadi buku ini itu menceritakan juga bener-bener perjuangan seorang ibu yang dimana Ruby setelah melahirkan dia mengalami depresi atau postpartum blues, dimana postpartum blues ini adalah sebuah kayak sindrom atau hormonal naik dimana dialami oleh ibu-ibu pasca melahirkan, dan itu susah banget disembuhin. At least ibu itu harus mendapatkan dukungan, mendapatkan kasih sayang yang lebih ketika dia mengalami postpartum blues, dimana si Ruby ini tidak disukai oleh mertuanya, tapi yang aku sukanya adalah suaminya itu tetap mau menjaga Ruby. Dia tetap berada di samping Ruby dan kayak ngebela Ruby gitu ya, di saat mertuanya ini kayak dinaik sama Ruby. Suaminya ini datang membela Ruby dan juga menenangkan hati Ruby gitu loh. Kalau misalkan gak ada suaminya, aku nggak tahu Ruby udah jadi apa. Buku ini bagus banget, intinya dia tuh menceritakan tentang perjalanan atau perjuangan seorang ibu yang menghadapi hormon atau depresi setelah melahirkan, dan itu beneran nyata. Di kehidupan nyata itu pasti banyak banget ibu yang mengalami hal itu, dan di sini tuh banyak banget juga pesan moral yang didapat setelah baca. Di sini juga diceritakan Ruby itu benar-benar mencapai titik di mana dia sudah kehilangan akal, di mana dia itu hampir membunuh juga anaknya, tapi berhasil digagalkan oleh suaminya sendiri. Tapi di samping itu, di samping depresi Ruby, dia tuh sayang banget dengan Gendis. Dia benar-benar ingin menjaga Gendis, tapi mungkin caranya itu agak sedikit salah dan lumayan ekstrim ya. Jadi kalau misalkan kalian ingin baca buku yang bertema thriller urban yang benar-benar menceritakan tentang kisah perjuangan seorang ibu, buku ini cocok banget buat kalian baca. Gimana dengan buku-buku yang sudah aku sebutin tadi? Buku-buku apa aja yang sudah kalian baca? Kalian bisa komen di bawah, atau misalnya kalian punya buku lain yang bertema ibu di dalam buku, kalian juga bisa drop komen kalian di bawah. Thanks for watching, have a nice day, see you next video, bye bye.